Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maisa Ardiansyah dengan 5 NIM terakhir 40101. Praktikan dari praktikum geologi struktur. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan aplikasi DIPS, penggunaan aplikasi DIPS dalam menghitung kekar, lipatan drag fault, grace fracture, dan sitriasi. Nah, langkah pertama kita menghitung kekar dahulu. Nah, di kekar itu ada data yang ada di Microsoft Excel berjumlah 60 dari strike dipsnya. Nah, seperti ini. Kita masukkan data dahulu. Sebelum kita menuju ke langkah selanjutnya, kita harus mencari data dari dips dan dips direction dahulu. Nah, lalu kita masuk ke dalam project setting. Di dalam project setting sendiri itu ada global orientation format, ada dips dan dip direction. Kita ubah dulu ke strike right dips. Lalu kita klik. Nah, didapatkan hasil seperti ini. Setelah didapatkan hasil seperti ini, kita masuk ke dalam contour preset. Nah, di contour preset sendiri itu hasilnya seperti ini. Nah, langkah pertama yang kita lakukan di contour preset ini, kita harus mencari max 1 dan max 2. Nah, di max 1 sendiri itu kita harus ngepasin di bagian tertengah dari gambar dari kontur ini. Kita paskan di tengah-tengah seperti ini. Kita akan memberi namanya max 1. Ada sedikit revisi. Oke, di dalam Add User Plan ini ada Visibility Poll, ID, Label, dan Blend. Untuk mencari Max 1 dan Max 2, kita menggunakan poll dengan tanda label tidak boleh dihilangkan. Jadi kita yang kita centang itu hanya poll dan label, karena kita tidak memakai ID dan plan. Nah, didapatkan Max 1 seperti gambar. Lalu kita ke langkah selanjutnya, kita mencari Max 2. Max 2 kita ke kontur yang satunya dengan masih sama langkah pengerjaannya. Diberi nama Max 2. Nah, maka akan didapat hasil yang seperti ini. Selanjutnya kita mencari P1 dan P2. P1 dan P2 itu kita dapat di dalam Max 1. Kita mencari P1 terlebih dahulu. Nah, P1 itu menggunakan Max 1. Kita dipaskan di tengah, titik tengah. Nah, untuk P1 dan P2 itu kita memakai plan dan label. Jadi akan didapat gambar seperti ini. Nah, kita beri nama P1. Oke, kita sudah mendapatkan P1 dari gambar seperti ini. Lalu kita harus mencari P2. Langkahnya hampir sama seperti kita mencari P1. Nah, didapatkan
titik perpotongan di atas seperti ini. Titik perpotongan ini kita beri titik dengan nama sigma 2. Nah, akan didapatkan seperti ini. Selanjutnya setelah mencari sigma 2, kita akan mencari griddle plane dari hasil titik 2 tersebut. Nah, didapatkan hasil yang seperti ini. Kurang lebih ada titik di sini dan titik di sini, potongan antara kedua tersebut. Lalu setelah langkah berikut, kita masuk ke dalam tools, kita klik measure angle, kita paskan di titik yang pertama di daerah sini, dan yang kedua berada di daerah sini. Nah, didapatkan sudut 130 dan 49,29. Garis poinnya di strike 170, 3, yang kedua di strike 300, 3 dan 90. Nah, setelah langkah-langkah seperti ini, kita didapatkan sudutnya tuh lebih dari 90 derajat di tengah-tengah, dinamai sigma 3. Kita pergi ke tools, lalu kita pergi ke pitch script, kita paskan di titik sigma 2. Nah, setelah didapat, kita hitung dari satu bidang ini berjumlah 5. Kita hitung dari 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Kita dapatkan titik di sini. Nah, setelah tadi didapatkan titik 65 derajat, di sini kita beri nama titik sigma 3. Lalu langkah selanjutnya setelah menemukan titik sigma 3 ini, kita tarik lagi titik di 90 derajat dari sigma 3. 5, 10, 5, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 50, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 85, 90. Nah, ada di titik ini. Kita beri nama sigma 1.
Nah, setelah didapatkan seperti ini, lalu kita delete all tools. Nah, setelah itu kita pergi ke Stereonet overlay, kita klik dengan dengan overlaynya kita pakai equatorial. Lalu kita pergi ke major plan-nya kita klik, dan legends kita klik dengan tambahan major plan sudah. Nah, lalu langkah selanjutnya kita ganti dari strike dan dipsnya ini, kita ganti menggunakan trend dan plung. Nah, setelah didapat seperti ini, kita ekspor file ini dan menggunakan image file dan kita beri nama kekar. Langkah untuk mencari kekar sudah selesai. Oke, kita masuk untuk menghitung lipatan. Nah, cara untuk menghitung lipatan itu, karena tadi di data di Excel itu ada strike dan dip, north west dan northeast yang membedakan. Nah, dari northwest ini sendiri itu dikurang 180. Jadi bisa dibilang ini dua ini kita samakan dulu dan didapatkan strike dan dipsnya kita samakan dulu. Kita samakan dulu dengan northeast, jadi kita dapatkan hasil seperti berikut. Nah, data yang dipakai di dalam aplikasi dip sendiri itu data yang di samping kanan. Lalu masukkan saja ke dalam ini, dan jangan lupa dari trend dan plung tadi diganti ke strike dan dips, strike rate dan dips. Nah, setelah dimasukkan data seperti ini, kita masuk ke dalam contour preset. Nah, bentukannya seperti ini. Lalu langkahnya hampir sama seperti tadi, cara mencari dan menghitung sesar, cara mengenali dan menghitung kekar. Kita tentukan dulu max 1 dan max 2 dulu. Nah, kita taruh di titik tengah di bagian sini. Kita beri nama max 1 dengan menggunakan titik. Ini titik max 1. Lalu kita tentukan titik snap 2 di bagian bawah. Di bagian sini dengan diberi nama max 2. Nah, setelah ketemu max 1 dan max 2, kita mencari sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2. Hampir sama seperti cara menghitung kekar tadi. Sayap lipatan, jika ada di dalam kekar tadi ada P1 dan P2, nah di dalam lipatan itu ada sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2. Nah, kita beri nama sayap.
lebih hasilnya akan seperti ini. Karena karena tidak ada titik di dalam ini, kita mungkin salah dalam pengaplikasian Max 1 dan Max 2. Nah, didapatkan karena tadi titik perpotongannya hanya ada satu, kita coba cari lagi titik perpotongannya yang ada dua. Seperti berikut, kita beri nama lagi sayap lipatan. Dengan didapatkan hasil seperti ini. Kurang lebih hampir seperti ini. Lalu kita lanjut. Nah, titik ini kita beri nama sigma 2 dengan titik pertitikannya di sini. Kita pakai dan kita beri sigma 2. Oke, kita dapatkan sigma 2 di dalam titik ini. Nah, setelah kita mencari sigma 2, kita cari garis bantu dari titik sigma 2 ini. Kita beri nama garis bantu. Nah, didapatkan hasil kurang lebih seperti ini. Nah, setelah ada sigma 2 dan garis bantu, kita tentukan dulu measure angle. Kita taruh di bagian sini dan di bagian sini. Nah, didapatkan hasil itu seperti di layar ya. Dengan dapatkan hasil seperti itu. Lalu kita masuk ke tools lagi, kita ke pitch grid, kita paskan di sigma 2. Oke, dapatkan seperti ini. Nah, itu diukur dari sini. Diukur dari sini. Dan berarti 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Nah, berada di titik ini.
diberi nama sigma 1. Nah, didapatkan seperti ini. Lalu setelah didapatkan hasil seperti ini, kita tarik lagi dari sigma 1 ke atas. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Nah, berada di sini kita beri titik. Kita beri nama sigma 3. Oke, setelah didapatkan sigma 1, sigma 3, kita menentukan garis axial plane. Terlebih dahulu kita pusatkan di titik sigma 3. Lalu kita beri nama axial plane. Maka didapatkan hasil kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih hasil seperti ini. Lalu kita delete all tools terlebih dahulu. Kita menggunakan StereoNet dengan equatorial, dan legendnya kita pakai major planes. Lalu data dari strike dan dipsnya kita ganti kepada trend dan plung. Nah, setelah selesai, kurang lebih hasil dari lipatan seperti ini. Setelah kita ekspor, nah selesai sudah lipatan. Nah, untuk selanjutnya kita mencari dan menghitung drag fork. Di dalam menghitung drag fork sendiri, kita langsung masuk ke dalam aplikasi dips dengan didapatkan data dari bidang C1 235 derajat dengan dipsnya itu 43 derajat, di drag forknya 180 derajat dan 56 derajat. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam add user plans. Untuk pertama-tama kita harus masuk ke tools dan masuk ke dalam global orientation format. Kita ubah dulu ke strike right dips. Lalu kita masuk ke dalam pengaplikasian data. Nah, untuk ini kita ganti dulu di data itu 235 43. Kita masukkan aja 235 dan 43. Nah, maka didapatkan hasil sini. Oh ya, kita lupa memberi nama. Ini adalah bidang sesar 235 dan 43 derajat. Diberi nama bidang sesar. Oke, didapatkan bidang sesar yang bentukannya seperti ini. Lalu kita mencari drag force. Drag force ini 1856. Oke, didapatkan drag force seperti ini. Nah, perpotongan ini kita beri nama sigma 2.
Nah, didapatkan sigma 2 seperti ini. Lalu kita pencet saja ke tools. Oh, kita pencet mesh ranger. Kita paskan di daerah sigma 2. Oke, kita lanjut. Setelah kita mendapat sigma 2, kita membuat bidang bantu terlebih dahulu. Bidang bantu kita pasang di daerah sini. Nah, pada bidang bantu mendapatkan seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Nah, setelah membuat bidang bantu, kita membuat titik di sini kita namakan sigma 3 aksen. Sigma 3 aksen. Aduh. Di sini dapat sigma 3 aksen. Nah, setelah kita dapat sigma 3 aksen, kita pergi ke pitch grid. Kita paskan di daerah sigma 2. Nah, dapatkan seperti ini. Kurang lebihnya seperti ini. Dari sigma 3 ini kita tarik garis 90 derajat ke atas. Set dari sini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, kurang lebih di titik ini. Kita beri nama sigma 1. Oke, setelah didapatkan sigma 1 aksen, sigma 3 aksen, dan sigma 1 aksen, kita cari lagi sigma 1. Nah, mencari sigma 1 sendiri dari sudut ini, tarik ke 30 derajat ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 derajat. Berada di titik ini. Kurang lebih kita beri nama sigma 1. Nah, dari sigma 1 ditarik ke bawah 90 derajat. 1, 2, 1, 2, 3. Nah, ditemukan titik di sini. Nah, titik ini kita beri nama sigma 3. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini.
Setelah didapatkan sigma 1, sigma 2, dan sigma 3, lalu kita delete all tools, kita pasang, Starlight Overplay, kita menggunakan equatorial lagi. Nah, setelah kita dapat seperti ini, kita telah didapatkan. Oke, setelah kita dapatkan hasil seperti ini, kurang lebih hasil dari drop fault sendiri seperti ini. Lalu kita ekspor. Nah, kita dapatkan drop fault kurang lebih seperti ini. Nah, sudah kurang lebih hasil dari drop fault sendiri seperti ini. Oke, kita masuk ke cara menghitung dari crash factor. Nah, dari data didapatkan bidang sesar 145 derajat 43. Dari crash factor-nya sendiri 35 derajat dengan 41 derajat. Nah, kita aplikasikan terlebih dahulu. Pertama-tama kita ganti dahulu dari deep direction, kita akan di strike right dips. Oke, setelah didapat ini kita langsung masuk ke counter. Masuk ke counter preset. Nah, kita mencari dari bidang sesar terlebih dahulu. Bidang sesarnya itu 145 dan 43. Oke, didapatkan bidang sesar seperti ini. Oke. Oke, bidang sesar seperti ini. Lalu kita buat crash fracture-nya terlebih dahulu. 3541. Oke, didapatkan seperti ini. Nah, titik dari bidang sesar dan crash fracture sendiri namanya sigma 2. Kita beri titik daerah sini. Kita beri nama sigma 2. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini. Mungkin kurang menengah sigma dari Oke. Lalu kita membuat garis bantu terlebih dahulu. Garis bantu ini kita pasang di kurang lebih seperti ini yang hasil yang akan didapatkan. Lalu titik ini kita namai dengan titik sigma 1. Oke, setelah dapat dari sigma 1, kita buat pitch script dulu dari sigma 2. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, sigma 1 kita hitung dari sigma 1 90 derajat ke kiri.
didapatkan di sini ya. Kita beri nama sigma 3. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini. Diplot sesuai cara dari aplikasi Dips sendiri. Oke, setelah didapatkan hasil akhir dari dari grid vector seperti ini, kita dari auto terlebih dahulu, lalu kita pindah ke StereoNet. Ya, kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke, hasil yang dapat seperti ini kurang lebih dari cara saya. Oke, untuk grid vector sudah selesai cara dari saya. Oke, untuk yang terakhir kita akan menghitung dari gores garis. Nah, dari data itu gores garis sendiri didapatkan bidang sesar dengan 227 derajat dan 45 derajat. Nah, gores garis sendiri itu north 246 derajat. Lalu kita masuk ke dalam dips. Sebelum kita masuk ke dalam dips, kita terlebih dahulu ganti ke global orientation formatnya, kita ganti ke struct dips. Oke, masuk sudah ke dipsnya. Lalu untuk bidang sesarnya kita masukkan terlebih dahulu 227 dan 44. Nah, ini kita beri nama dulu bidang sesar. Dengan oke, selesai. Lalu langkah selanjutnya kita tidak menggunakan add user plan, tapi kita menggunakan add trend line. Nah, add trend line sendiri kita beri nama di garis-garisnya datanya north 246 derajat is. Kita masukkan 246. Kita masukkan 246. Lalu kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu kita mencari garis bantu. Garis bantu dapat dari perpotongan antara garis-garis dan bidang sesar. Kurang lebihnya di sini. Kita beri nama. Oke, didapatkan hasil kurang lebih seperti ini. Lalu untuk garis ini sendiri lalu dari garis ini ke sini. Oke. Sigma 2. Sigma kita selanjutnya kita mencari langkah selanjutnya kita mencari sigma 2. Sigma 2-nya berada di antara perpotongan dari garis bantu dan bidang sesar. Nah, perpotongannya tuh berada di daerah sini. Kita beri nama sigma 2.
Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini. Lalu langkah selanjutnya adalah mencari sigma 1. Nah, cara cari sigma 1 sendiri yaitu masuk ke tools, page grid, kita paskan di sigma 2. Oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu sigma 1 sendiri yaitu didapat dari 30 derajat dari perpotongan antara garis-garis dan bidang sesar 5. Kurang lebih di sini kita dapat sigma 1. Oke, sigma 1 berada di sini. Nah, setelah mencari sigma 1, kita mencari sigma 3. Sigma 3 itu didapat 90 derajat dari sigma 1 ke kanan. Oke, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini yang didapat untuk garis-garis. Kita pindahkan dulu, kita pasang dulu stereonetnya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Untuk garis-garis sendiri kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke, sekian video dari saya mengenai penjelasan penggunaan aplikasi tips dalam menghitung kekar, lipatan, drag fold, dan garis vector dan garis-garis. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.